Assalamualaikum teman-teman, lanjut ngebahas materi lagi yuk. Kali ini materinya tentang IMD. Tapi sebelum ke materi jangan lupa di subscribe dulu ya. Inisiasi menyusu dini adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri, tidak disodorkan ke puting susu. IMD akan sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif dan lama menyusui. Dengan demikian, bayi akan terpenuhi kebutuhannya hingga usia 2 tahun dan mencegah anak kurang gizi. Pemerintah Indonesia mendukung kebijakan WHO dan UNICEF yang merekomendasikan inisiasi menyusu dini sebagai tindakan penyelamatan kehidupan, karena IMD dapat menyelamatkan 22% dari bayi yang meninggal sebelum usia 1 bulan. Tahap-tahap dalam IMD. Yang pertama, para petugas kesehatan yang membantu ibu menjalani proses melahirkan akan melakukan kegiatan penanganan kelahiran seperti biasanya, begitu pula jika ibu harus menjalani operasi sesar. Yang kedua, setelah lahir, bayi secepatnya dikeringkan seperlunya tanpa menghilangkan pernik. Lalu bayi kemudian ditengkurapkan di dada atau di perut ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu. Untuk mencegah bayi kedinginan, kepala bayi dapat dipakaikan topi, kemudian jika perlu bayi dan ibu diselimuti. Bayi yang ditengkurapkan di dada atau perut ibu dibiarkan untuk mencari sendiri puting susu ibunya. Bayi tidak dipaksakan ke puting susu. Pada dasarnya, bayi memiliki naluri yang kuat untuk mencari puting susu ibunya. Saat bayi dibiarkan untuk mencari puting susu ibunya, ibu perlu didukung dan dibantu untuk mengenali perilaku bayi sebelum menyusu. Posisi ibu yang berbaring mungkin tidak dapat mengamati dengan jelas apa yang dilakukan oleh bayi. Bayi dibiarkan tetap dalam posisi kulitnya bersentuhan dengan kulit ibu sampai proses menyusu pertama selesai. Setelah selesai menyusu awal, bayi baru dipisahkan untuk ditimbang, diukur, dicap, diberi vitamin K, dan tetes mata. Ibu dan bayi tetap bersama dan dirawat gabung. Rawat gabung memungkinkan ibu menyusui bayinya kapan saja si bayi menginginkannya, karena kegiatan menyusu tidak boleh dijadwal. Rawat gabung juga akan meningkatkan ikatan batin antara ibu dan bayinya. Bayi jarang menangis karena selalu di dekat dengan ibunya. Manfaat kontak kulit bayi ke kulit ibu. Yang pertama, dada ibu menghangatkan bayi dengan tepat. Kulit ibu akan menyesuaikan suhunya dengan kebutuhan bayi. Kehangatan saat menyusu menurunkan resiko kematian karena hipotermia. Ibu dan bayi merasa lebih tenang sehingga membantu pernapasan dan detak jantung bayi lebih stabil. Dengan demikian, bayi akan lebih jarang rewel sehingga mengurangi pemakaian energi. Yang ketiga, bayi memperoleh bakteri tak berbahaya yang ada antinya di ASI ibu. Bakteri baik ini akan membuat koloni di usus dan kulit bayi untuk menyaingi bakteri yang lebih ganas dari lingkungannya. Selanjutnya, bayi mendapatkan kolostrum, cairan berharga yang kaya akan antibodi dan zat penting lainnya yang penting untuk pertumbuhan usus. Usus bayi ketika dilahirkan masih sangat muda, tidak siap untuk mengolah asupan makanan. Antibodi dalam ASI penting demi ketahanan terhadap infeksi, sehingga menjamin kelangsungan hidup sang bayi. Bayi memperoleh ASI yang tidak mengganggu pertumbuhan, fungsi usus, dan alergi. Makanan lain selain ASI mengandung protein yang bukan protein manusia yang tidak dapat dicerna dengan baik oleh usus bayi. Bayi yang diberikan IMD akan lebih berhasil menyusu ASI eksklusif dan mempertahankan menyusu setelah 6 bulan. Sentuhan, kuluman atau emutan, dan jilatan bayi pada puting ibu akan merangsang keluarnya oksitosin yang penting, karena menyebabkan rahim berkontraksi, membantu mengeluarkan plasenta, dan mengurangi perdarahan ibu. Merangsang hormon lain yang membuat ibu jadi tenang atau rileks. Merangsang pengaliran ASI dari payudara. Sekian rangkuman materi tentang IMD. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.